Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Sriati dengan NIM 2205551014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu trigger dan juga langkah-langkah dari trigger. Pengertian trigger. Trigger itu adalah sebuah objek database yang memungkinkan Anda untuk menjalankan serangkaian instruksi SQL secara otomatis. Nah, ketika suatu peristiwa tertentu terjadi, seperti saat melakukan operasi insert, update, ataupun delete pada tabel tertentu. Dengan menggunakan trigger ini, Anda dapat memantau perubahan data dan melakukan tindakan tertentu, seperti memperbarui ataupun menghapus data di tabel lain, mengirim email, atau memicu prosedur penyimpanan lainnya. Nah, sebenarnya banyak sekali perintah-perintah yang terdapat dalam trigger. Nah, contohnya itu adalah update, after update, after insert, ataupun before delete. Nah, ini contoh trigger setelah insert. Pertama, ini kan ada create trigger. Ini artinya kita kayak ingin membuat trigger apa sih? Ini namanya yaitu tr insert data. Habis itu ini kan kita membuat after insert, baru di tabel mana, baru kita langsung masuk ke begin dan juga end, yang dimana itu kita sudah memulai perintah apa yang akan kita eksekusi gitu. Nanti kita masukin ke dalam di antara begin dan juga end. Ibaratkan ini ini itu adalah bagannya. Selanjutnya ada trigger setelah update. Perintahnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, namun ada beberapa yang beda. Contohnya itu ada after update-nya beda, yang tadi itu kan adalah after insert. Selanjutnya ada before delete. Sama seperti tadi, di sini membuat create trigger, habis itu mau dinamain apa, habis itu ada begin dan end, yang dimana di dalam ini itu adalah perintah yang nanti akan dieksekusi. Nanti bedanya before delete sama trigger after update. Di sini kalau di after update itu keterangan di datanya itu kita menggunakan new. Kalau di sini kan old, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke bagaimana cara ataupun langkah-langkahnya. Pertama-tama kita buka dulu exam. Kita aktifkan MySQL. Setelah itu kita buka command prompt. Nah, jika sudah seperti ini, kita ini dulu. Oke, kita tampilin dulu database apa aja yang sudah ada di sini. Jika sudah, di sini saya ingin menggunakan di sini saya kan belum punya database. Jadi kita harus buat dulu database-nya dengan perintah create database db. Misal saya di sini ingin membuat Gramet. Oke, kita sudah, kita gunain database-nya. Oke, salah. Oke, jika sudah seperti ini, langsung kita buat create tabel. Kita buat dulu create tabel apa aja yang ada di sini, dan sini saya akan membuat 3 tabel. Pertama tabel apa ya? Boleh aja di sini. Misal saya ingin membuat tabel book. Nah, terus ada ID book dengan tipe data char biar bisa ada karakter char 5. Selanjutnya nama book varchar 50.
Selanjutnya ada stok data integer. Di situ ada harga. Nanti pada data bikin. Ini aja. Terus kita buat primary key-nya. Misal primary key-nya itu ada ID book. Oke. Nah, udah. Kita bikin lagi create tabel. Misal kita ingin membuat tabel, kita harus buat tabel log book. ID log book dengan tipe data integer. Di sini saya ingin buat auto increment. Nanti otomatis. Selanjutnya ada ID book dengan tipe data chart. Ada nama, varchar, nama book varchar 50. Oke, habis itu ada harga lama. Bikin harga baru. Bikin time tips. Date time. Nah, primary key-nya di sini adalah ID log book. Oke, yang terakhir saya ingin membuat tabel TB. Selanjutnya itu tabel apa ya lagi? Oke, tabel jejak atau tabel status bisa. Di sini saya ingin bikin tabel jejak dengan nama tabel jejak. Habis itu bikin ID jejak int auto increment. Oke. Di situ ada ID book di sini dengan tipe data char 5. Keterangan varchar 200. Nah, primary key-nya itu adalah si ID jejak. Oke, jika sudah semua berhasil, coba kita show tabel. Nah, sekarang kita lanjut ke insert data. Kita masukin dulu data di dalam tabel buku. Misal B1001 01 habis itu misal namanya itu adalah filosofi teras. Oke, habis itu stoknya misal 10, harganya 95. Oke, filosofi teras 10 95. Oke, enter. Misal di sini kita buat lagi B1002, namanya misal Atomic Habits. Stoknya misal 15, harganya
100.000 oke lagi 003 buku mindset misal totalnya 13 stopnya, terus harganya 85. Oke. 3 aja. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan data di dalam tabel buku. Coba kita select from tabel buku. Oke, sini sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebelum kita bikin sebelum kita bikin trigger, kita bikin dulu SP atau stored procedure, yang dimana nanti kita bikin SP add status. Itu perintahnya itu delimiter slice, terus kita create procedure namanya add status, terus di sini in ID book 1 dengan tipe data char 5, terus ada in keterangan varchar 200. Oke, coba saya lihat create procedure. Oke, saya rasa ini udah benar. Kita langsung enter. Sini begin. Terus insert into DB. Kita namain misal DB jejak yang tadi, terus kita masukkan ID buku, keterangan. Oke. Selanjutnya values ID book 1, yang ini keterangan. Oke. Di keterangan kita create titik 2 tidak benar and slice. Nah, query oke. Oke, kita lanjut sekarang bikin trigger. Yang pertama kita bikin dulu trigger dari saya jelaskan dulu maksud dari perintah yang sudah saya buat. Nah, perintah di tampilan ini itu digunakan untuk membuat storage procedure yang bernama add status. Terus pada add status ini pada database DB Gramet dengan delimiter slice. Habis itu nanti storage procedure ini menerima dua parameter yang di-input, yaitu ada ID book 1 yang memiliki tipe data char 5 dan keterangan yang memiliki tipe data
varchar 200. Habis itu, isi dari storage procedure ini nanti adalah melakukan sebuah perintah insert into pada tabel TB jejak dengan nilai-nilai yang diterima pada parameter input dari ID book 1 dan juga keterangan. Setelah selesai membuat store procedure ini, nanti delimiter kembali diubah menjadi tanda titik koma menggunakan perintah delimiter titik koma nanti. Nah, jadi sini kita ketik dulu delimiter titik koma. Oke. Baru selanjutnya kita membuat trigger after insert. Delimiter slice. Oke. Habis itu kita create trigger misal sini saya ingin buat book insert. Oke. After insert on di dalam TB book for each row bikin insert into TB log book set ID book sama dengan new ID book, nama book sama dengan new nama biar error. Oke. Habis nama book ada yang namanya stock. Karena di sini kan ada tabel logbook, jadi bukan stok tapi harga lama. Sama dengan kita kosongin, terus ada harga baru sama dengan new harga. Time sama dengan no terus call add status new ID book, koma, dan kita nanti kalau misal berhasil berarti di sini inserted. Nah, sini udah berhasil. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan yang sudah saya buat ini. Delimiter slice ini digunakan untuk mengganti delimiter dari titik koma menjadi double slash. Ini itu diperlukan agar kita dapat menulis perintah SQL yang mengandung titik koma di dalam trigger ataupun store procedure tanpa mengakhiri perintah secara prematur. Ini fungsinya si delimiter slice ini.
Terus selanjutnya kita membuat create trigger TR book insert after insert on TB book. Ini itu digunakan untuk membuat sebuah trigger yang bernama TR book insert yang nanti akan dijalankan setiap kali ada operasi insert pada tabel TB book. Oke, kalau untuk for each row ini menunjukkan bahwa trigger tersebut akan dijalankan untuk setelah baris data yang diinsert ke dalam tabel book. Nah, di bagian ini menandakan awal dari blok kode yang akan dijalankan ketika trigger diaktifkan. Selanjutnya ada insert into. Nah, ini itu adalah perintah untuk memasukkan data log pada tabel TB logbook. Misalnya ini kan ada set. Set ini itu nanti adalah bagian dari perintah insert into yang digunakan untuk mengisi nilai dari kolom-kolom tabel. Misal di tabel TB logbook dengan nilai dari data yang baru saja diinsert di dalam tabel TB book. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada perintah call add status. Nah, ini itu adalah perintah untuk menjalankan storage prosedur yang bernama add status yang sudah kita buat di awal. Habis itu, add status ini dengan parameter ID book 1 yang diisi dengan nilai dari kolom ID book pada data yang baru saja diinsert, dan parameter keterangan atau cat yang diisi dengan string inserted. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada N yang menandakan akhir dari blok kode yang dijalankan. Oke, selanjutnya kita masukkan data dulu. Sekarang masukkan data, misal delimiter enggak isi itu harusnya pakai ulang. Delimiter titik 2, baru kita masukkan misal insert into TB book values. Misal kita ingin menambahkan B1001004, selama bukunya seni budaya. Oke, stoknya misal 12. Situ harganya 70.000. Oke, query oke. Nah, sekarang kita coba select from TB book. Nah, di sini sudah terlihat. Coba kita select from TB logbook. Nah, di sini juga sudah terlihat ID logbook 1, ID booknya B1004, namanya seni budaya, harga barunya 70.000, dan waktu dirubah tanggal berapa, tahun berapa, dan juga jam berapa. Selanjutnya kita bikin after update. Sebelum itu saya ingin cek dulu. Oke, selanjutnya kita bikin after update, yang dimana perintahnya itu delimiter create trigger tr book update after update on di tabel buku.
for each row. Begin. Di situ insert into TB log book, set ID book, new ID book, ada nama book, new nama book. Oke, selanjutnya ada harga lama sama dengan ada harga baru sama dengan new harga. Oke, selanjutnya koma, ada times sama dengan times change sama dengan insert into table of book, set ID book, nama book, harga barunya harga times change. Oke. Selanjutnya kita call add status new ID book, koma, updated. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil. Sebelum kita memasukkan datanya, saya akan menjelaskan dulu codingannya ini. Perintah ini itu digunakan untuk membuat trigger yang bernama tr book update. Oh, di sini saya ada tipe, tapi nggak apa-apa, jadi namanya update. Nanti harusnya ini itu namanya di sini O ini harusnya P. Oke. Nah, namanya itu kan bernama tr book update pada tabel TB book. Nah, di database DB Gramet. Trigger ini itu akan diaktifkan setelah dilakukan operasi update pada tabel TB book. Untuk setiap baris yang diupdate, trigger akan memasukkan data baru ke tabel TB logbook dengan mengisi kolom ID book dengan nilai dari kolom ID book yang baru, nama book dengan nilai dari kolom nama book yang baru, terus harga book dengan nilai kosong, dan harga baru dengan nilai dari kolom harga yang baru, dan times change dengan nilai waktu saat ini. Selanjutnya perintah selanjutnya di sini itu kan ada call add status. Ketika misal kita sudah berhasil memasukkan datanya, nanti bakal ada keterangan update di tabel TB jejak, sama kayak saya belum nampilin ya. Nanti kalau kita udah nge-show atau nge-select dari perintah nge-select tabel jejak, nanti itu bakal ada keterangan update seperti itu. Oke, langsung saja coba kita masukkan data delimiter
update tabel book, set harga. Misal kita ingin ngeset harga dari Atomic Habits jadi 90.000. Ini nggak usah sih ketik nih, nggak usah, yang dimana ID booknya itu Atomic Habits B1002. Oke. Bentar. Very okay. Sekarang kita coba sel tb log book. Kayak di sini jadi sudah terlihat ya, untuk harga barunya itu adalah 90.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu membuat trigger before delete. Nah, perintahnya itu delimiter slash create trigger r book delete. Before delete on tb book or each row begin insert into tb log book set id book sama dengan on id book, terus nama book sama dengan on nama book. Selanjutnya ada harga lama sama dengan on harga harga baru sama. Tensi sama dengan no. Oke, biar saya cek dulu. Baru kalau enter, oke, kita call add status. Oh, ID book dengan keterangan deleted. Kita add. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya, sebelum kita memasukkan datanya,
ini itu adalah sebuah trigger dengan nama TR. Mana tadi? Nah, ini itu adalah sebuah trigger yang bernama TR book delete. Trigger ini itu akan dipicu sebelum sebuah record dihapus dari tabel TB book. Nah, setelah itu setiap kali sebuah record dihapus dari TB book, trigger ini akan mengeksekusi blok kode yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Di dalam blok kode tersebut, ini trigger akan memasukkan data lama atau old dari record yang dihapus ke dalam tabel TB logbook dengan perintah insert. Nah, data ini itu mencakup kolom, ada ID books, ada nama, ada harga lama, harga baru, dan juga times change. Selanjutnya, trigger akan memanggil storage procedure add status dengan parameter ID books. Dari record yang dihapus dan sebuah string itu adalah delete, tujuan dari storage procedure ini mungkin akan menambahkan status baru pada sebuah tabel lain untuk menandakan bahwa record tersebut telah dihapus seperti itu. Nah, terakhir karena trigger ini memiliki delimiter yang diubah menjadi slice, maka perintah pembuatan trigger akan diakhiri dengan slice juga. Oke, kita misal masukkan data sekarang, delimiter, baru kita delete from tabel book yang dimana ID booknya itu misal nomor 1 B1001 query oke. Coba kita select from tabel logbook. Nah, untuk nomor 1 sudah terhapus. Oke, selanjutnya coba kita select TB jejak. Permisi from tabel jejak. Nah, di sini sudah terlihat keterangannya bahwa apapun jejak yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya yang dari atas itu sudah terekam oleh TB jejak atau sudah disimpan oleh TB jejak. Baik, ini artinya kita sudah berhasil membuat sebuah trigger. Baik, cukup sekian video dari saya, ataupun apabila terdapat penjelasan yang kurang dimengerti ataupun bahasa yang salah diucapkan, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om.